wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sekarang sedang bersama salah satu santriwati Madrasah Aliyah Daya Ruhul Islam Anak Bangsa, yaitu Afdilah Nahtadia. Nah, sedikit biografi tentang Afdilah. Afdilah merupakan salah satu santri yang aktif pada kelas 12 SMA di jurusan keagamaan. Afdilah juga aktif di organisasi RIAP, khususnya di Osismada RIAP, yaitu menjabat sebagai Ketua Hubungan Masyarakat dan Pendidikan Putri periode 2023-2024. Afdilah juga mengikuti berbagai perlombaan, khususnya cabang Fahmil Quran. Dan bulan Desember kemarin, Afdilah dan tim berhasil meraih juara 2 cabang Fahmil Quran pada ajang MTQ Provinsi ke-36 di Simelu kemarin. Selain itu, Afdilah juga peraih juara umum di jurusan keagamaan. Nah, sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang bersama Afdilah mengenai bagaimana cara mempersiapkan kesuksesan di masa remaja. Nah, Afdilah, setelah kita mendengar biografi tentang Afdilah, hal-hal yang sudah Afdilah impikan, planning-planning yang sudah Afdilah buat, itu pasti ada dorongan atau ada motivasi atau ada hal-hal yang menginspirasi Afdilah nih. Apa aja sih yang menurut Afdilah tuh hal-hal yang memang bisa memotivasi Afdilah untuk bisa ngeraih impian yang Afdilah pengen? Jadi kalau untuk motivasi terbesar itu pastinya orang tua, karena orang tua adalah yang selalu support kita, yang dukung kita, baik dukungan materi maupun dukungan moral serta doa. Jadi kita benar-benar menjadi harapan orang tua kita untuk bisa sukses di masa depan. Jadi yang jadi motivasi itu adalah kenapa kita harus sukses, agar nanti ketika kita sukses itu hasilnya kita berikan kepada orang tua kita yang udah dukung kita. Jadi motivasi terbesar itu adalah orang tua. Ya, bener banget ya yang dibilang sama Afdilah, karena dengan ada dorongan, motivasi yang dikasih sama orang tua itu bisa membantu kita dalam mempersiapkan hal-hal yang udah kita pengen, sudah kita planning, dan nanti di akhirnya juga bakal kita kasih ke orang tua. Oke. Nah, gimana cara Afdilah mempersiapkan diri untuk kesuksesan di bagian pendidikan khususnya? Kalau untuk persiapan itu ada beberapa persiapan yang Ana sendiri siapin dari sekarang, yaitu yang pertama mendalami bakat dan minat. Jadi memfokuskan diri di bidang bakat dan minat, dikembangin skill-skillnya, karena nanti yang kita pakai di luar juga adalah skill kita sendiri gitu. Jadi yang betul-betul disiapkan adalah bakat dan minat kita, kemudian bagaimana manner kita juga, karena manner juga adalah suatu hal yang sangat penting, dan keterampilan kita. Baik. Nah, sebagai informasi, Afdilah sudah menghatamkan 30 juz Quran dan sekarang sedang fokus di murajaah dan belajar qiraat ya Afdilah ya. Nah, bagaimana cara Afdilah menyeimbangkan atau menghadapi berbagai kegiatan yang Afdilah punya yang bisa memang memadatkan waktu-waktu Afdilah di pesantren? Ya, jadi untuk kegiatan itu ada banyak, mulai dari kegiatan organisasi, belajar, dan juga fokus dalam murajaah Al-Quran. Jadi untuk menyeimbangkan berbagai kegiatan tersebut, hal yang terpenting itu adalah manajemen waktu. Bagaimana cara kita manajemen waktu? Ada yang kita buat skala prioritas, ada yang kita prioritaskan, misalnya adalah yang kita prioritasin itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kita utamain dulu Al-Quran, kemudian nanti baru kegiatan organisasi, belajar juga, karena kita sekarang lagi kelas 3, tentunya persiapan untuk kuliah. Jadi kunci terpenting dalam menghadapi berbagai kegiatan yang sangat padat itu adalah kita manajemen waktu.
Nih, setelah jawaban dari Afdila tadi, misalnya nih, Afdila dihadapi dengan berbagai kegiatan di dalam satu waktu. Yang kayak Afdila bilang tadi, kita kan harus punya skala prioritas ya. Harus ada hal-hal yang sudah kita prioritaskan utama. Yang utamanya itu apa? Misalnya Afdila dalam satu waktu ada kegiatan untuk belajar qiraat. Kemudian terus ada kegiatan untuk belajar fahmil Quran karena mau ikut lomba. Tapi Afdila juga harus belajar dan harus mengikuti atau menghadiri di satu kelas yang untuk kelas itu tuh untuk persiapan kuliah nanti. Itu gimana cara Afdal menghadapinya? Ya, beberapa kali sering terjadi seperti itu. Jadi mungkin kadang-kadang emang ada yang harus dikorbankan, ada yang satu kelas yang nggak hadir untuk izin. Biasanya kalau seperti itu nanti setoran qiraat dulu, minta setoran pertama ke ustazah, kemudian baru masuk ke kelas fahmil. Kalau nanti kelas fahmilnya cepat selesai, bisa lanjut ke kelas persiapan kuliah. Berarti Afdila sudah cukup profesional ya dalam memanage waktu ya, karena seperti yang kita lihat Afdila alhamdulillah sudah mencapai banyak pencapaian yang sudah Afdila inginkan, planning sudah diraih yang Afdila pengen dari dulu ya, alhamdulillah. Apa hambatan yang Afdila rasain waktu Afdila tuh lagi pengen ini tapi dapatnya ini, atau emang kayak ada hal-hal yang menghambat Afdila lah dalam meraih yang Afdila inginkan? Ya, namanya perjalanan kita dalam menuju kesuksesan itu pasti banyak hambatan ataupun kendala. Mungkin kendala yang paling terbesar adalah ketika kita gagal. Ketika kita pengen sesuatu tapi ternyata kita nggak dapat sesuatu yang kita pengen. Mungkin awal-awal itu adalah hambatan terbesar karena pas gagal itu kayak merasa down, terus kayak nggak mau lagi, kayak gitu, nggak mau lanjut lagi. Terus juga sempat ada hambatan lain juga, yaitu bosan karena kita fokus menekuni di bidang itu saja gitu. Kadang-kadang juga hambatannya adalah capek karena banyak kali kegiatan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, berbagai hambatan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk bisa bangkit lagi, bisa lebih fokus lagi untuk karena kita tujuannya adalah sukses di masa depan. Gimana cara Afdila menghadapi kegagalan? Yang Afdila bilang tadi kan, kalau misalnya mungkin kalau dalam suatu proses itu pasti ada kegagalan yang kita dapatkan gitu ya. Karena itu juga salah satu bentuk kita bertumbuh, salah satu bentuk proses ya. Gimana cara Afdila menghadapi? Apa solusi yang Afdila punya nih? Juga mungkin bisa dibagi untuk teman-teman sekalian. Kalau untuk menghadapi berbagai kegagalan, mungkin nggak selamanya bisa hadapin, nggak semuanya ada solusi. Tapi yang jadi solusi terbesar itu adalah pas kita gagal itu mungkin karena kita kurang doa, terlalu fokus sama kegiatan, jadi lupa fokus di ibadahnya, mungkin kurang di situ. Jadi kalau gagal ya berarti kita perbanyak ibadah lagi, kemudian juga minta doa dan dukungan lagi dari orang tua, dari keluarga, dan dari teman-teman yang pasti bakal support kita selalu. Oke. Menurut Afdila, apa sih keterampilan yang Afdila anggap tuh penting untuk remaja-remaja atau teman-teman semuanya dalam bertumbuh gitu, dalam meraih suatu keinginan yang mereka pengen? Mungkin kalau keterampilan tuh seperti yang Ana bilang tadi, keterampilan itu setiap orang kan beda-beda ya keterampilannya. Ada yang punya keterampilan di bidang seni, ada yang punya keterampilan di bidang olahraga dan lain-lain. Jadi yang dipentingkan itu bukan kita harus punya keterampilan seni aja, bukan. Tapi setiap orang boleh punya keterampilan yang beda-beda. Yang terpenting itu adalah kita harus kembangin keterampilan tersebut. Jadi keterampilan yang penting itu ya terserah orang bagaimana dia bisa asah keterampilannya, itu yang pentingnya. Bagaimana dia bisa mengasah skillnya, karena juga nanti skill itu yang bakal dia pakai untuk masa depan. Juga adalah manner itu penting kali, karena manner itu kan adab ya, bagaimana adab kita berbicara, bergaul dan lain-lain, dan itu jadi nomor satu, baru keterampilan kita. Ya, karena manner itu juga yang membawa kita, manner itu jadi
pacuan kita ya. Kalau misalnya kita mau lingkungan yang baik, berarti manner kita harus baik juga ya. Berarti memang mungkin manner itu nggak cuma remaja aja ya. Berarti kita harus punya manner yang baik itu dari kecil, dari kita bertumbuh dari awal gitu. Harus dibiasakan dari kecil. Harus dibiasakan. Ini kan kita udah bicara ini gimana cara Afdila meraih kesuksesan. Impian Afdila sendiri apa? Apa yang pengen Afdila raih? Kalau untuk impian itu pasti banyak ya. Mungkin impiannya karena kita juga lagi masa-masa persiapan kuliah. Pertama pengen kuliah ke Timur Tengah, kemudian juga bisa khatam Al-Quran dengan qiraat lain, karena sekarang juga lagi fokus belajar qiraat lain. Kemudian bisa lancar hafalan juga, dan pokoknya impian-impiannya besar lah, banyak, untuk biar bisa jadi bermanfaat juga bagi banyak orang. Oke. Kalau untuk self reward, ada nggak? Afdila pernah nggak ngelakuin self reward karena Afdila mungkin berhasil ngelakuin ini, berhasil ngelakuin itu? Kalau untuk self reward mungkin sesekali pernah, tapi bukan yang konsisten juga. Self reward itu kadang-kadang, tapi biasa aja, kayak makan-makan sama teman, terus beli sesuatu yang lagi pengen, tapi jarang sih. Tapi sebenarnya kalau dalam perjalanan pendidikan kita, self reward itu penting sih. Jadi itu not juga biar ke depan bisa self reward gitu. Karena itu yang nyemangatin kita nih, kalau misalnya kita pengen ini, tapi kita harus coba punya tekad masing-masing ya. Untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir, apa pesan Afdila untuk teman-teman dan Afdila pribadi yang masih berjuang dalam meraih kesuksesan? Untuk pesan, mungkin ini untuk pribadi sendiri dan juga orang lain. Kita semua itu pasti kan punya keterampilan sendiri. Mungkin ada yang udah nampak keterampilannya atau ada yang belum. Dan kita semua pasti pengen sukses. Jadi dalam perjalanan kesuksesan kita itu, kita harus rajin, kita harus tingkatin lagi kerja keras kita, harus lebih giat lagi. Karena juga ada mungkin yang dia punya kemampuan tapi mungkin terhambat karena malas. Karena pernah ada yang bilang kalau otak yang cerdas akan terkungkung dalam jiwa yang malas gitu. Jadi akan terhambat. Yang kita harus tingkatin lagi itu adalah rajinnya kita, harus kembangin skill kita juga kayak tadi. Tapi juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, nggak terlalu diforsir. Kemudian juga jangan lupa self reward kayak yang tadi saya bilang gitu. Itu aja sih. Berarti harus seimbang ya semua hal. Apalagi kalau misalnya kita banyak impian, tapi mungkin kalau misalnya kita cuman cobanya tuh dengan ikhtiar, kita juga butuh doa. Ya, jadi harus seimbang, ikhtiar. Ya. Dan teman-teman sekitar juga, kita butuh support dari teman-teman juga. Ya. Oke Afdila, terima kasih ya udah bersedia bincang-bincang bareng kami. Semoga hal-hal yang sudah kita bicarakan dengan Afdila tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.